Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwani fillah insyaallah dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah karena kesempatan yang telah diberikan, kesehatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk menyambung kajian kita, menyambung sharing kita tentang Khilafah Utsmani, menyambung sharing kita tentang Utsmani atau dalam buku-buku bacaan disebut dengan Ottoman. Nah, jadi jarang sekali yang menyadari bahwa ketika kita sudah kalau saya nggak salah SMP ya, kita mempelajari di buku sejarah itu tentang sejarah-sejarah dunia, kita mempelajari ada yang namanya Ottoman gitu ya, ada yang namanya dinasti Ottoman. Ottoman itu bahasanya Utsmani gitu ya. Kenapa dikatakan dinasti? Yaitu juga termasuk penyesatan. Nah, kenapa? Zaman sekarang itu memang sudah orang-orang lebih lebay daripada zaman dulu. Jadi kalau zaman dulu itu misalnya contoh Khilafah Utsmani itu dipelesetkan menjadi dinasti Ottoman, maka kepala kita tuh kebayang dinasti itu kayak apa? Dinasti itu kayak raja-raja gitu ya. Kayak apa namanya, kaisar-kaisar Cina gitu kan ya, dinasti gitu kan ya. Dinasti Tang, dinasti Qing, dinasti apa gitu ya, dinasti Manchu dan sebagainya. Nah, maka seolah-olah sama seperti itu. Nah, padahal sebenarnya khilafah itu bukan dinasti, tapi ya disamakan dengan dinasti. Zaman sekarang lebih lebay lagi, apapun dilebih-lebihkan gitu ya. Ngomong bahwa Islam adalah solusi bagi permasalahan negara, langsung dia ngomong, kamu mau makar ya gitu ya. Ngomong misalnya sesungguhnya Islam itu adalah agama yang paling tinggi, berarti kamu ini anti NKRI ya, nah, kayak gitu-gitu loh, orang lebay. Nah, kenapa ya zaman sekarang memang begitu ya, ide-ide khilafah itu adalah bahaya laten, udah mulai disamain kayak komunis gitu ya. Khilafah bahaya laten, nah, ini lebaynya orang-orang, masya Allah. Nah, tapi yang kita bahas adalah bukan lebaynya pada hari ini, tapi kita bahas adalah tentang Khilafah Utsmani. Dan saya mengingatkan, ini adalah lambang daripada Daulah Aliyah Utsmaniyah. Jadi kalau ada yang bingung kok ada lambang di sini, ada bintang Daud ya. Jadi kalau seandainya teman-teman lihat, ini ada bintang Daudnya di sini. Dan sebenarnya di arsitektur Utsmani itu banyak sekali lambang-lambang kayak begitu. Bahkan di Indonesia itu juga banyak sekali. Tapi jangan langsung menuduh bahwa Utsmani itu kemudian Yahudi atau Freemason. Nggak selalu begitu. Karena kenapa? Sebenarnya lambang ini, lambang bintang Daud ini dikenal sebagai lambangnya Yahudi itu baru 1947. Ketika orang-orang Yahudi mendirikan negara sendiri, itu mereka namakan dengan negara Israel gitu kan ya. Lalu kemudian mereka pasang lambangnya itu adalah lambang bintang Daud kata mereka. Padahal sebenarnya ini tidak pernah dikenal seperti itu. Orang kenalnya dulunya ya sederhana, dulunya adalah heksagram gitu kan ya. Heksagram adalah bentuk geometri daripada desain. Karena orang-orang Arab zaman dulu ketika mereka sudah menerima Islam, lalu kemudian Islam itu membuat mereka berkembang, membuat mereka jadi negeri nomor satu. Nah, maka mereka mulai untuk menggali berbagai macam teknik-teknik desain, berbagai macam, bukan teknik-teknik desain, berbagai macam pola-pola geometri. Yang pola-pola geometri ini melambangkan bukan ketidakhabisan ya. Itu lambang itu apa lambangnya namanya sih? Infinity ya, tidak terbatas, melambangkan ketidakterbatasan, konektivitas satu sama lain, dan juga menggambarkan pinternya orang-orang pada waktu itu dengan penghitungan matematik. Karena geometri itu adalah hubungannya dengan matematik. Nah, maka pola heksagonal itu sama seperti pola-pola yang lain, sama dengan pola-pola pentagonal, pola-pola misalnya oktagonal dan sebagainya. Nah, kebetulan saja ketika zaman dulu orang-orang Utsmani ini melambangkan yang sekarang dikenal dengan bintang Daud ini dengan keseimbangan antara segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi artinya ada yang mengatakan bahwa itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas, bahwa itu adalah segitiga ke atas melambangkan bahwa dia adalah kepada Allah, dan yang ke bawah kepada manusia. Jadi tidak mesti itu adalah Yahudi gitu ya. Di Indonesia itu kalau misalnya dilihat itu arsitekturnya seperti itu ada di Masjid Pati, Jawa Tengah. Masjidnya istri saya itu kalau misalnya ke sana masjidnya itu lambangnya kayak gitu semua tuh di dinding-dindingnya. Kalau di Turki lebih banyak lagi. Di Masjid Fatih itu lampunya bentuknya kayak begitu. Di Masjid Shehzade juga seperti itu. Di Masjid Sulaimaniyah itu lantainya juga seperti itu lambangnya. Jadi pola-pola geometri saja. Nah, ini kita sedikit mereview bahwa ada 7 sultan yang sangat terkenal di dalam Khilafah Utsmani.
Tapi sebenarnya sultan-sultan yang 7 ini belum sampai Khilafah Utsmani. Mereka baru Kesultanan Utsmani. Maka kalau kemarin ada yang berkata bahwa Muhammad Al-Fatih adalah khalifah, ya tidak betul. Sebenarnya dia belum jadi khalifah karena statusnya pada saat itu masih sultan. Khalifah pertama itu baru cucunya Muhammad Al-Fatih, namanya Selim I. Nah, Selim I ini baru dia menjadi sultan, tapi sebelumnya belum. Utsman Ghazi ini adalah yang pertama, pendiri daripada Kesultanan Utsmani, kemudian dilanjutkan anaknya, lalu kemudian Murad I, Yildirim Biyazid, yang lain nggak dikasih gelar ya, dia dikasih gelar Yildirim Biyazid. Mehmet Çelebi ini juga dikasih gelar. Çelebi ini artinya kecil ya, Çelebi. Yildirim Biyazid, Mehmet Çelebi, kemudian Murad kedua bapaknya Muhammad Al-Fatih, kemudian Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad Al-Fatih berarti sultan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gambarnya kayak begitu. Kok sipit-sipit? Iya, karena sudah saya cerita ya bahwa mereka memang keturunan daripada Yafetik. Nah, kalau misalnya dilihat, Utsman Ghazi ini berkuasa dari tahun 1300 something gitu kan ya. Lalu kemudian ini Ottoman lands atau tanah Utsmani sampai dengan 1359. Itu ada di wilayah sini. Nih, cuma wilayah Iznik sama Bursa. Lalu kemudian ketika Utsman Ghazi wafat, kemudian digantikan anaknya Orhan Ghazi, mulai kemudian merambah ke Eropa. Jadi wilayah Eropa itu mulai dikuasai ketika zamannya Utsman Ghazi. Lalu kemudian 1359 sampai 1451 itu zamannya Murad sama Yildirim Biyazid sama Mehmet Çelebi. Ini mulai kemudian meluas. Lihat nih, warna biru ini mulai meluas. Anatolia sudah mulai dikuasai semuanya, lalu kemudian merambah ke sebelah Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi sebenarnya orang Islam tuh nyerang dari mana? Itu banyak orang-orang bingung. Ya nyerangnya dari sini dan dari sini. Karena Istanbul itu cuma di sini nih. Konstantinopel itu cuma di sini. Daerah ini ya, lihat yang warna pink ini daerah namanya Tracia. Tracia itu adalah daerah yang dulu menggambarkan ya segini nih Tracia. Daerah ini namanya Anatolia, Asia kecil. Daerah ini Asia besar. Nah, ini Asia kecilnya, ini Asia besarnya. Nah, ini adalah kemudian Istanbul atau Konstantinopel dulu. Dulu berarti kita sudah ngepung dia. Baru kemudian menaklukkan pada tahun 1453. Jadi walaupun dikepung itu masih kuatnya luar biasa. Anda bisa bayangkan ya. Nah, jadi kemudian 1451 sampai 1520. Nah, ini lebih luas lagi. Ini lebih luas lagi. Ini wilayah yang dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih sama anaknya sampai kemudian masa Sulaiman Al-Qanuni. Ini adalah kemudian wilayah yang besar ini. Nah, inilah wilayah terbesar yang kemudian sempat dikuasai oleh Islam yang nanti akan kita bahas dalam keruntuhan khilafah. Jadi hari ini kita coba mudah-mudahan bisa bahas sampai kenapa sih khilafah itu bisa runtuh dan bagaimana sih ceritanya khilafah itu bisa runtuh. Nah, ini adalah Bursa. Ini adalah ibu kota daripada Kesultanan Utsmani yang pertama. Kenapa saya ambil gambarnya ini? Karena sebelah sini ini adalah Yesil Turbe. Ini adalah mausoleum, tempat pemakaman. Jadi kenapa sih tempat pemakamannya dibangun bangunan-bangunan? Kan Rasul nggak boleh. Ada yang bertanya pada saya begitu. Ya anggaplah kesalahan. Karena nggak semua orang pada saat itu ngerti Islam secara total. Walaupun mereka adalah pemangku kebijakan tertinggi gitu ya. Jadi itu adalah Yesil Turbe, tempat pemakaman. Yang sebelah sono adalah tempat pemerintahan pertama kali. Namanya adalah Yesil Kuliyesi. Jadi Yesil itu artinya hijau, Kuliyesi artinya adalah kuliah. Nanti akan saya jelaskan. Kuliah yang sudah saya singgung kemarin sedikit adalah tempat orang-orang muslim membangun infrastruktur sehingga itu bisa mengakomodasi aktivitas masyarakat di masa itu. Itu adalah Kuliyesi. Nah, ini adalah Edirne. Sayangnya teman-teman sekalian, Edirne itu yang menjadi ibu kota kedua Kesultanan Utsmani ketika sudah ditaklukkan oleh Sultan Utsmani, sayangnya Pelesnya itu, jadi tempat pemerintahannya itu hancur karena gempa, karena kebakaran. Ketika Perang Dunia Pertama hancur lebur, jadi nggak tersisa apapun. Jadi saya ngambilnya ini. Padahal dulu istananya sangat bagus sekali. Nah, ini yang ketiga Istanbul. Seperti yang sudah kita tahu, ini Konstantinopel. Konstantinopel ini Hagia Sophia. Hagia Sophia ini adalah dulu Hagia Sophia ini adalah gereja. Aslinya bukan kayak begini. Aslinya ini nggak ada nih, pensil-pensilnya ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Terus ini lihat nih bangunan-bangunan penyangga nih, lihat. Ya, 1, 2, 3, 4 itu nggak ada. Nah, cuma ini doang nih. Bangunan aslinya. Kebayang ya? Itu bangunan aslinya dan bangunan-bangunan penyangganya itu dibuat oleh Mimar Sinan untuk menjaga agar Hagia Sophia ini tidak hancur ketika terjadi gempa. Kalau ini satu-satunya masjid yang punya 6 pensil, 6 menara. Namanya Masjid Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Jami.
itu adalah satu-satunya punya 6. Jadi kalau antum sekarang lihat foto, jangan apa-apa, oh ini Hagia Sophia gitu. Semuanya Hagia Sophia gitu kan. Karena orang-orang ketika pergi ke sana tuh, ketika orang-orang lihat masjid-masjid di sana tuh semuanya mirip gitu kan ya. Sebenarnya tidak, kalau teman-teman tahu. Satu-satunya masjid yang tiangnya 6 ini adalah Sultan Ahmed. Kalau tiangnya 4 itu bisa jadi banyak ya, bisa jadi Sulaimaniyah, bisa jadi yang lain, bisa jadi yang lain. Tapi kalau yang 6 satu-satu cuma ini yang sering kali disebut orang dengan Masjid Biru atau Blue Mosque gitu ya. Itu kesalahan sebenarnya. Karena kalau orang-orang Turki disebut Blue Mosque itu rasanya aneh. Lah kenapa? Karena namanya Sultan Ahmed. Kenapa namanya Blue Mosque? Turis-turis yang datang ke sana itu kan wajib mengunjungi di sana seolah-olah begitu ya. Lalu kemudian melihat di dalamnya itu banyak sekali keramik-keramik yang warna biru, sehingga mereka sebut Masjid Biru. Padahal kalau bicara tentang keramik yang warna biru itu lebih banyak di Yeni Jami namanya, itu lebih banyak lagi yang warna biru. Tapi karena turis jarang ke sana, jadi mereka nggak sebut Masjid Biru. Nah, jadi ini adalah kemudian ibu kota yang ketiga, dan ibu kota ketiga ini sangat besar sekali karena memang dibuat di atas ibu kota Bizantium atau Konstantinopel itu. Nah, jadi gini ceritanya, kenapa sangat besar sekali? Orang Romawi itu percaya bahwa ada 7 langit. Makanya kalau mereka nyari di dunia, kalau mereka cari ada ibu kota, mereka harus cari ibu kota dengan 7 bukit. Maka Konstantinopel itu juga dibangun di atas 7 bukit. Kalau misalnya berkesempatan nanti ke kota Roma, lihat nanti di Roma itu ada 7 bukit, 7-7-nya dibuatin kuil semua, penyembahan terhadap dewa-dewa. Lalu kemudian diubah menjadi gereja. Di sini juga sama, 7 bukitnya dibuat gereja, sekarang semua diubah jadi masjid. Makanya kalau teman-teman lihat Istanbul skyline gitu ya, ketika lagi maghrib itu kan hitam pensil-pensil semua, itu pasti setiap bukit itu ada masjid. Makanya kalau pergi ke Istanbul atau ke Konstantinopel itu, kalau saya mau pergi ke masjid, mesti jalan kakinya capek. Nah kenapa? Karena naik ke bukit. Karena setiap masjid itu terletak di bukit, masjid-masjid penting gitu ya. Nah, kalau gitu kita lihat ini yang namanya Kuliyesi. Kebetulan yang sedang saya tunjukkan ini namanya Sulaimaniyah Kuliyesi. Ini adalah Kuliyesi terbesar di Istanbul. Jadi semacam kompleks terbesar di Istanbul. Kuliyesi asalnya dari kata kuliah. Kuliah artinya menyeluruh. Jadi kalau sekarang kuliah di dalam bahasa Indonesia itu adalah tingkat pendidikan setelah SMA. Tapi dulu kuliah itu dalam bahasa Arab aslinya adalah menyeluruh, kemudian dipakai ketika menunjukkan tingkat pendidikan. Kuliatul adab, kuliah sastra, kuliatul tib, pendidikan atau kuliah farmasi, kuliatus syariah, pendidikan atau kuliah tentang masalah syariah. Nah ini juga sama. Jadi di sini ini maksudnya apa? Maksudnya gini, dulu ketika zamannya Rasul, itu kan Rasul menunjukkan bahwa kewajiban seorang pemimpin itu kan memberikan sebuah kenyamanan buat rakyatnya. Nah, bangunnya apa? Kalau zaman sekarang orang bangun taman. Zaman sekarang orang bangun rumah sakit. Zaman sekarang orang bangun bioskop. Kalau misalnya antum main game SimCity gitu ya. Nah, itu kan ada beberapa landmark yang bisa dibangun untuk membuat manusia itu merasa senang. Zaman dulu tidak, itu dikumpulkan dalam satu kompleks namanya Kuliyesi. Terinspirasi dari Rasulullah membangun Masjid Nabawi, maka orang-orang Turki membangun namanya Kuliyesi. Nah, Kuliyesi ini apa? Nah, ini lihat. Kalau yang tengah-tengah mesti masjid. Nah, kenapa saya katakan dalam salah satu tulisan saya peradaban yang jantungnya adalah masjid, peradaban berdasar masjid, karena masjid mesti di tengah-tengah. Nah, kenapa? Masjid pasti yang paling besar. Nah, dari semangat itulah kemudian saya katakan Al-Fatih itu tidak boleh lebih jelek daripada rumah sendiri. Karena rumah sendiri itu tidak boleh lebih bagus daripada masjid. Karena memang ditunjukkan oleh Rasulullah begitu. Ketika misalnya para sahabat mengatakan bahwa rumahnya Rasul itu berdempetan dengan masjid. Bedanya apa? Bedanya penerangan masjid lebih banyak daripada rumahnya Rasulullah. Artinya masjid itu lebih terang, masjid itu lebih nyaman, masjid itu lebih besar, masjid itu lebih indah, masjid itu keren. Lah, karena itulah pada saat masa itu orang-orang Turki membangun masjid keren-keren. Nah, ada orang bertanya pada saya, ini kayaknya mubazir. Lah kenapa? Masjid sebesar itu, sekeren itu yang datang cuma satu baris doang. Saya bilang, ya antum jangan bahas sekarang. Lah kenapa? Bahasnya ini dulu. Orang zaman dulu ketika buat masjid ini ya mesti untuk menampung orang di zaman itu. Paham gak gitu saya? Bukan kayak orang zaman sekarang malas-malas. Makanya ketika orang-orang datang ke Turki, kemudian sholat di masjid, banyak mereka nanya begini, Ustadz, tapi kan katanya kan di internet itu katanya kalau sholat di Turki itu, sholat di Istanbul, sholat subuhnya seramai sholat Jumat. Nah itulah orang Indonesia kan ya, suka termakan hoax, paham teman-teman sekalian? Itu hoax, nggak ada cerita bahwa di Istanbul itu sholat subuh seramai sholat Jumat.
Kalaupun ada foto-fotonya, itu berarti ketika misalnya contoh Erdogan lagi keliling sholat subuh misalnya. Kalau di Indonesia namanya seruling gitu kan ya, program subuh keliling gitu kan ya. Nah itu ketika misalnya contoh presiden datang ya mesti rame masjidnya. Pas pampresnya aja udah berapa gitu ya, kira-kira gitu. Nah, artinya gitulah kira-kira ya, mesti rame. Tapi kalau hari-hari biasa enggak sama sekali. Kalau misalnya ada saya sama rombongan saya itu satu soft depan penuh. Kalau enggak ada ya sudah enggak penuh soft depan itu. Nah, lah itu jadi ini didesain untuk orang zaman dulu. Jadi orang zaman dulu itu ketika mereka beraktivitas di situ, ketika misalnya azan berkumandang, yang mesti rame. Bisa difahami ya. Lah kenapa bisa rame? Ini masjid begitu megah karena tadi sudah saya jelaskan ketika di zaman Rasul mereka membangun masjid dengan begitu baik, maka mereka mengikuti. Maka di sekelilingnya ini adalah konsep ekstensifikasi daripada konsep masjid Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Nih lihat nih, ada gedung-gedung banyak ya. Ini apa kira-kira? Mall. Salah gitu kan ya. Ini adalah gedung-gedung pendidikan. Sebelah sini ini madrasah. Sebelah sini ini adalah Darul Qur'an dan Darul Hadis. Sebelah sini ini adalah Tabhani. Ini adalah tempat untuk tamu-tamu kalau mau datang. Jadi tamu-tamu yang dari luar kota lagi jalan lewat kota Istanbul, mereka nggak punya duit, mereka nggak punya penginapan, mereka ditamu gratis di sini. Dikasih roti setiap hari, dikasih minum tiap hari, dan dikasih uang jajan. Sayangnya diceritakan di zamannya Utsmani ini nggak kepake semuanya. Lah kenapa? Karena orang-orang di kota yang gelandangan malu tinggal di situ. Orang-orang yang kaya apalagi, dan orang-orang dari luar itu sudah dicegat sebelum masuk ke masjid untuk nginep di tempat orang-orang di situ. Paham ya maksudnya? Jadi orang-orang berlomba cari pahala, sehingga di sini nggak ada yang menginep, sehingga kosong semua, dan akhirnya biayanya itu kemudian berhamburan gitu kan ya. Nah ini adalah rumah sakit, jadi ini adalah tempat menerima tamu. Ini Hastani atau Darus Sifa, di dalam itu rumah sakit. Sebelah sini ini adalah Kutub Hanesi. Jadi adalah library, adalah apa namanya perpustakaan gitu kan, dan kantor-kantor. Ini baru mall. Nah ini toko-toko di sini, ini juga ada beberapa toko-toko di sini dan sebagainya, sampai sekarang masih ada. Nah jadi ini adalah konsep yang namanya kulliyesi. Nah selain kemudian ketika menaklukkan Konstantinopel, ada struktur juga yang sangat bagus. Ini dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ini namanya Grand Bazaar. Dalam bahasa Turkinya Kapalı Çarşı. Jadi Kapalı Çarşı ini artinya adalah Kapalı itu artinya tutup, Çarşı itu artinya adalah pasar. Jadi pasar tertutup atau pasar yang tertutup. Maksudnya apa? Mall. Nah, istilah maksudnya kira-kira. Jadi lihat nih, seluas ini nih. Lihat nih. Ini masjid Biyazid, anaknya Muhammad Al-Fatih. Ini masjid Nur Usmaniye, gede sekali tapi pasarnya coba lihat nih. Saya datang ke sini berkali-kali dan berkali-kali tersesat. Ya, pasarnya segede ini. Anda bisa bayangin nggak? Pernah nonton film James Bond? Yang dia naik motor, nah, naiknya di sini nih, di atas ini, di antara apa namanya atap-atap ini naiknya. Nah, ini adalah pasar, namanya Kapalı Çarşı. Atau seandainya di dalam internet atau misalnya di dalam percakapan turis-turis disebutnya Grand Bazaar, pasar agung. Nah, kira-kira gitu lah. Jadi kalau ada masjid agung, ada pasar agung. Jadi sangat banyak sekali, sangat besar sekali. Ini kenapa dibangun? Untuk merevitalisasi ekonomi daripada Konstantinopel. Yang menarik, ini baru dibangun tahun 1460-an. Jadi 1453 ditaklukkan, 10 tahun kemudian baru dibangun pasar. Artinya apa? Pasar itu bukan tempat yang paling penting. Paham ya? Karena kenapa? Rasulullah juga ketika pertama kali ke Madinah membangunnya masjid. Setelah kemudian membangun masjid, terjadi aktivitas-aktivitas sosial, kemudian para sahabat kemudian ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pasar-pasar di sekitar masjid ini pasar Yahudi semua. Dan kalau pasar Yahudi kita nggak bisa berdagang dan kita nggak bisa melakukan transaksi sesuai syariah, maka Rasul bilang buat pasar sendiri. Gitu kan ya. Nah, baru buat kemudian pasar sendiri. Ini adalah Kapalı Çarşı. Nah, lebih bagus lagi di dalamnya, ini adalah dalamnya. Jadi kalau ini luarnya, lihat ya, ini dalamnya. Nih lihat, ini Nur Usmaniye tadi, yang tadi saya bilang Masjid Nur Usmaniye. Kalau ini gambarnya di sini, nih Masjid Nur Usmaniyenya. Ingat ya posisinya ya. Nah berarti sekarang posisinya begini. Nah lihat ini yang kotak-kotak ini yang namanya Han. Han itu adalah apa? Han itu tempat peristirahatannya orang-orang dagang. Tempat peristirahatan orang-orang dagang, tempat wudunya, tempat sholatnya, tempat nginepnya. Karena orang dagang di situ bukan hanya dari Istanbul.
Bukan hanya dari Konstantinopel, tapi dari negeri-negeri yang lain. Kalau pas mereka dagang di situ, mereka kemudian pasang tempat di situ, ya tempat istirahatnya di situ, tempat sholatnya di situ, selama beberapa hari dikasih waktu. Nah, ini yang tengah-tengah ini Han, gitu kan ya. Ini juga sama, ini juga ada Han, ini ada Han, ini ada Han, ada Han. Ini banyak sekali tempat-tempatnya. Bahkan saya pun belum pernah untuk menjelajahi semuanya di situ. Lah kenapa? Ya terlanjur tersesat duluan gitu. Nah, tapi kalau ibu-ibu kayaknya di sini 3 jam itu nggak berhenti-berhenti belanja gitu ya. Padahal ini mahal sekali harganya, Masya Allah. Nah, kenapa? Ada sekitar 3.000 sampai 4.000 pedagang di situ. Jadi 3.000 pedagang, 1.000 yang lain di sekelilingnya. Jadi kalau dihitung sampai nanti pasar ke bawah itu lebih banyak lagi. Jadi bisa bayangin ini banyak sekali orang yang dagang, dan ini ada orang iseng sudah dibuat berdasarkan pembagian tempat dagangan. Contoh misalnya kalau Anda mau nyari karpet di mana, nah di sini ada peta-petanya, ada ini petanya orang iseng gitu kan ya. Nah, ini Han di Edirne yang saya bilang. Ini namanya Kozahan, tengah-tengahnya ini adalah masjid. Jadi ini tempat peristirahatan di dalam pasar besar tadi, bentuk-bentuknya kira-kira kayak beginilah. Asik ya. Jadi ketika orang berdagang, mumet gitu kan ya, istirahat dulu, sholat dulu gitu kan ya. Nah, jadi ini tempat-tempat istirahat mereka sekarang dibuat toko-toko, dibuat dagangan. Nah, di sini tempat mereka bersosialisasi, ngopi gitu kan ya, ngeteh, itu juga dibuat sosialisasi. Ini Masjid Biyazid yang buat anaknya Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi ini adalah konsep Han di zaman mereka. Ini istana Topkapi, tapi sebenarnya saya agak nggak enak nyebut istana karena sebenarnya ini bukan istana. Kenapa? Ini adalah pusat pemerintahan. Jadi kalau misalnya kayak Inggris, Buckingham Palace gitu kan ya. Kalau misalnya kayak Amerika, apa namanya, Gedung Putih, White House gitu kan ya. Kalau kayak di Indonesia apa sih? Istana Bogor gitu ya. Iya. Kayaknya bukan deh. Di Indonesia tuh kayaknya nggak ada tempat pemerintahan gitu ya. Nah, jadi ini adalah istana Topkapi. Nah, istana Topkapi yang paling kentara apa kalau dilihat di situ? Yang sekali lihat paling kentara apa di situ? Menaranya, betul. Nah, kenapa menaranya dibuat paling kentara, baik dari segi desain ataupun dari segi ketinggian? Karena di Istanbul ini dikenal dengan nama Adalet Kulesi. Adalet berasal dari bahasa Arab adalah, artinya adil. Kulesi adalah artinya tower atau menara. Jadi menara keadilan. Lah kenapa menara keadilan dibuat distintif dengan yang lain? Karena dia harus kelihatan dari seluruh negeri. Nah, kenapa? Karena di dalam Islam keadilan itu adalah pilar yang paling penting di dalam tegaknya negara. Kalau negara sudah tidak ada keadilan, rakyatnya pasti protes. Persis kayak sekarang. Negara nggak bisa memberikan keadilan. Orang nggak bisa melihat keadilan pada negara. Maka mereka pasti protes. Di zamannya Sulaiman Al-Qanuni, distintifnya ini ditekankan lagi. Bahwa menara ini tidak hanya dibuat paling tinggi, dibuat paling keren, dibuat paling beda desainnya. Tapi juga diadakan sebuah semacam ini ya, semacam peringatan secara mental, yaitu adalah setiap ada orang yang bersalah dihukumnya di bawah menara ini. Jadi kalau ada pegawai-pegawai negara yang salah, korupsi kah, mereka kemudian selingkuh kah, mereka kemudian bohong kah atau apa, pasti dieksekusinya di bawah menara itu. Makanya menara ini ada tempat menyaksikan di atasnya, itu tempatnya sultan, ngelihat hukuman yang terjadi seperti apa. Dan ini konsep menara ini ada di mana-mana. Di Edirne ada, di kota Bursa juga ada, di tempat-tempat Islam selalu ada yang namanya menara keadilan. Lah kenapa? Supaya orang tahu bahwa selama menara itu masih tegak, keadilan masih ada. Selama itulah kemudian masih bisa berlangsung pemerintahan. Nah, ini foto eksklusif saya, ini menara keadilan dari bawah. Keren ya? Ada satu kaca yang putus gitu ya, yang hilang gitu ya. Tapi ya kira-kira gitulah. Bisa naik nggak? Nggak bisa sayangnya ya waktu itu. Nah, ini adalah Fatih Kuliyesi. Ini juga sama. Jadi Kuliye juga adalah sebuah kompleks juga, tapi kompleksnya sekarang lebih modern. Ini dulu kompleks terbesar di Istanbul, tapi sekarang digantikan oleh Sulaimania setelah Sulaiman memimpin. Ini madrasah 1, 2, 3, 4. Lihat nggak nih? 1, 2, 3, 4. Lihat bentuk-bentuknya. Nanti doain ya, mudah-mudahan saya punya kayak begini ya. Nah, lihat bentuk-bentuknya. Semua kayak gini. Maksudnya bentuknya itu seperti apa? Lihat. Nih, kubah besar. Ini namanya dersane. Dersane dari bahasa Arab darosa, artinya belajar. Kalau di sana jadinya dersane, tempat belajar. Jadi ibarat ruang kuliah di tengah-tengah, tempat berkumpul. Sedangkan pinggir-pinggirnya yang bentuk kayak kotak ini sedang direnovasi, aslinya kayak begini nih, lihat nih. Ya. Sedang pinggir-pinggirnya ini adalah tempat-tempatnya syekh-syekhnya, sekaligus tempat-tempat talaki.
Paham nggak maksudnya? Ada juga perpustakaan-perpustakaan kecil di situ. Tengah-tengah ini ruang umum, tempat terbuka. Jadi konsepnya sama kayak masjid. Tuh lihat, tengah-tengah yang jadi deresannya tadi dikelilingi sama kayak begini-begini. Nah, ini sama nih. 1 kompleks, 2 kompleks, 3 kompleks, 4 kompleks. Di bawah sini ada bentuk kayak begini persis. Makanya namanya semanie. Semanie berasal dari bahasa Arab samania, artinya 8. Karena waktu itu konsep pendidikan Utsmani itu 8 kelas. 8 kelas, 1, 2, 3, 4. Di sebelah sininya tadinya ada lagi pendidikan untuk kelas SD, kira-kira gitulah. Bentuknya 8 juga, 4 sebelah kiri, 4 sebelah kanan masjid. Jadi misalnya contoh gini, antum kelas berapa? Wah, saya tuh baru kelas 1. Nah, itu berarti kelas 1 belajarnya apa? Tapi bukan tingkatan. Dia belajarnya semania itu adalah berdasarkan program studi. Jadi kalau misalnya sudah tamat 8 itu, antum sudah jadi ulama insya Allah. Gitu ya. Jadi itulah program semaniye-nya orang-orang Turki Utsmani yang dirintis oleh bapaknya Muhammad Al-Fatih. Jadi bapaknya Muhammad Al-Fatih itu jenius. Jadi dia merintis program semaniye ini. Nah, ini adalah makamnya Muhammad Al-Fatih, sekarang direnovasi. Jadi Muhammad Al-Fatih ada di sini. Lucunya adalah orang-orang Turki itu kan sangat mengagung-agungkan Mustafa Kemal, gitu ya. Dan kemudian saya sampai ke situ tahun 2013 Januari pertama kali masuk ke makamnya. Waktu itu belum direnovasi, masuk ke makamnya dan di situ ada surbannya Muhammad Al-Fatih, gede banget. Dari situ saya tahu palanya gede gitu ya. Tapi bukan kepala besar gitu ya, tapi kepalanya maksudnya agak gede gitu kan ya di situ. Lalu kemudian di situ ada sebuah tulisan tentang definisi Muhammad Al-Fatih dan salah satunya ada sebuah tulisan begini. Muhammad Al-Fatih mempunyai wasiat, siapapun yang mengganti Hagia Sophia menjadi selain masjid, maka mudah-mudahan Allah melaknatnya. Gitu. Jadi itu adalah kemudian yang ada di situ. Mungkin tapi pengikutnya Kemalis nggak pernah datang ke sana kira-kira gitu ya, mungkin jadi nggak pernah lihat itu. Nah, barusan saya upload di Google Map, jadi bisa dilihat orang. Nah, jadi kira-kira gitulah. Nggak tahu setelah renovasi ada atau nggak masih. Ini turpnya atau makamnya istrinya, namanya Aminah Gulbahar. Aminah Gulbahar, bahar laut, gul itu artinya bunga, jadi lautan bunga atau bunga laut. Nah, jadi kira-kira gitulah. Nah, ini adalah kemudian kompleksnya Fatih. Ini yang saya mau jelaskan adalah setelah kemudian konsep-konsep begini dipakai, gitu ya, dan itu berlangsung terus sampai kemudian Sulaiman Al-Qanuni tahun 1500-an. Setelah Sulaiman Al-Qanuni tahun 1683 itu terjadi satu petaka besar, yaitu adalah ketika kita menyerang kota Wina di Austria, kita kalah besar. Kenapa kalah? Karena pada saat itu karena pada saat itu orang-orang yang ikut perang itu adalah orang-orang yang bukan serius perang, tapi pedagang-pedagang yang mau cari untung lebih banyak di situ. Lah kenapa? Buktinya apa? Mereka datang bawa karung-karungan kopi gitu kan ya, bawa makanan banyak gitu kan ya. Pertanyaannya mau ngapain kan gitu kan ya. Nah, maka pemimpinnya namanya Kara Mustafa Pasha. Itu kemudian kalah perang, kemudian setelah 1683 itu peperangan sudah berhenti. Jihad nggak pernah lagi dilancarkan. Jadi jihad nggak pernah ada lagi tahun 1683, setelahnya habis. Itu membuktikan kenapa jihad adalah sepaket dengan agama. Ada hadis kan begitu kan ya? Sesungguhnya agamanya adalah awalnya adalah Islam, kemudian pilarnya adalah kemudian syariat, lalu kemudian atapnya adalah jihad. Maka kalau seandainya rumah nggak ada atap, ya sudah pasti lumutan. Nah, kenapa? Kalau hujan ya kena hujan terus. Gitu loh maksudnya. Maka itu adalah kemudian jihad ditinggalkan, habis Islam. 1683 habis Islam, kemudian seterusnya Islam mengalami kemunduran demi kemunduran. Kemunduran terus. Akhirnya terjadi tanzimat ketika zamannya Mahmud. Kemudian setelah terjadi tanzimat itu mulai mereka mengadopsi hukum-hukum barat. Sekolah kurikulumnya Prancis. Loh, kok bisa Prancis? Ceritanya panjang, nanti beberapa saya ceritakan. Lah kenapa? Prancis mulai dekat dengan Prancis mulai dekat dengan Utsmani. Gitu kan ya? Orang-orang Prancis banyak jadi istri-istrinya sultan, gitu ya. Makanya kemudian makin ke belakang makin wajahnya makin kayak ke barat-baratan. Lah kenapa? Karena dari situ ceritanya. Nah, setelah terjadi tanzimat, terjadi kemunduran dan segala macam yang nanti akan saya jelaskan dalam slide yang lain, maka dibuatlah istana-istana yang bagus. Beda ya dengan kuliah sih tadi kan ya. Konsepnya kan ya. Ini sudah nggak ada lagi masjid di dalamnya. Masjidnya di luar. Masjidnya di pinggir, dan masjid ini dibangun, ini namanya adalah ini namanya adalah Istana Berlebey, dan ini dibangun berdasarkan konsep barok, berdasarkan arsitektur barok. Nah, dan juga dibangun untuk menyaingi Istana Marseille di Prancis. Nah, kemudian dibangunlah istana-istana yang nggak kalah hebatnya. Ini Ciran, ini Istana Ciran, tulisan Ciragan.
Ini Istana Chiran, ini dibangun juga untuk menyaingi Marseille dan sekarang ini jadi hotel Four Seasons. Jadi kamar termahal ada di tengah-tengah situ. Ini kamar termahal di sini nih. Lihat nih ada tangga nih 2 ya. Ini kamarnya Sultan. Tahu berapa harganya? Tahu berapa harganya? Semalam $40.000. Mau nginep? 40.000 US dollar. Pas Obama ke sana dia nginepnya di situ. 40.000 US dollar. Di Indonesia kan berapa? 600 juta. Ya jelas antum nggak kebayar gitu kan ya. Saya juga sama. Ini Istana Chiran. Lalu kemudian ini Istana Dolmabahce yang sangat terkenal. Lihat sudah bentuknya barok sekali. Bedanya apa? Atasnya gargoyle-gargoylenya mana diganti apa gitu kan ya. Tapi kalau di Prancis kalau kita lihat itu pasti gambar gargoyle. Tahu gargoyle tahu? Makhluk jadi-jadian, kepalanya botak, punya gigi lalu kemudian punya sayap. Gitu kan ya. Itu adalah gambar-gambar. Nah, lalu kemudian yang mau saya ceritain lagi adalah sebelum kita pindah, ini ada hubungannya dengan Indonesia, bahwa Utsmani ada hubungannya dengan Indonesia. Sultan Mataram pertama itu namanya Panembahan Senopati, itu punya anak namanya Prabu Hanyokrowati. Prabu Hanyokrowati ini punya anak dan anaknya ini tunagrahita. Tahu tunagrahita? Oh, belum tahu ya tunagrahita ya. Tunagrahita itu punya kelainan mental. Nah, jadi punya penyakit mental. Jadi punya penyakit jiwa. Nah, ketika anaknya punya penyakit jiwa, tapi sayangnya Prabu Hanyokrowati ini sudah janji sama istrinya bahwa anaknya ini akan dijadikan sebagai raja. Maka ketika dijadikan sebagai raja, karena memang dia nggak mau menyalahi janjinya itu, kemudian anaknya ini yang tunagrahita ini dijadiin raja. Dijadiin raja, tapi cuma 1 hari. Namanya kalau saya nggak salah Adi Martapura ya. Jadi kemudian dijadiin raja, 1 hari diturunkan. Setelah diturunkan, makanya jadi Raja Mataram berikutnya yang keempat secara formal, tapi sebenarnya yang ketiga ini orangnya sebelah kiri. Ini yang sangat terkenal sekali, ganteng ya kumisnya, gitu ya. Ini yang sangat terkenal sekali, namanya Sultan Hanyokrokusumo. Jadi ini adalah penggantinya daripada adiknya tadi, tapi dari lain ibu ya. Jadi dari lain ibu, adiknya yang tadi tunagrahita, dan dia memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Di zaman dia itulah kemudian kerajaan Mataram tuh sangat jaya-jayanya. Karena kenapa? Karena menaklukkan banyak sekali wilayah-wilayah di Nusantara, dan paling besar itu terjadi di zamannya dia. Dan dia ini memang orangnya jenius luar biasa. Nah, ketika di zamannya dia itu, dia menaklukkan banyak tempat dan hampir menyatukan Nusantara, tapi dia punya problem. Apa problemnya? Walaupun dia berkuasa secara secara de jure, tapi secara de facto kenyataannya banyak sekali tempat-tempat yang lain yang masih lebih dihormati daripada dia. Lah kenapa? Masnya ini namanya Raden Mas Rangsang, ini keturunan petani. Keturunan petani tapi pintar agama. Maka di zaman dia yang namanya kalau di dalam khalifah itu namanya Majelis Syuro. Itu kan kalau sebelumnya beliau ini Majelis Syuro buat keputusan, dia melaksanakan. Di zamannya dia itu dihapuskan, diganti. Majelis Syuro cuma boleh memberikan nasihat saja. Tapi kekuasaan tertinggi ada di tangan dia karena dia mengambil gelar Panotogomo. Nah, itu adalah dia merevitalisasi gelar Panotogomo yang dibuat oleh kakeknya, bahwa yang namanya sultan itu adalah seorang pengatur agama, seorang penata agama, seorang yang mempertahankan agama, dan dia pintar memang. Nah, karena dia pintar dan menguasai agama, makanya dia jadi sultan sekaligus ulama. Tapi masalahnya ulama-ulama yang di tempat yang lain lebih dihormati daripada dia. Lah kenapa bisa begitu? Contoh, sultan yang ada, dia nggak pakai gelar sultan. Raja yang ada di daerah Jawa Timur, di Gresik gitu ya anggaplah Kesultanan Gresik gitu ya. Nah, itu mereka punya darah biru. Lah kenapa? Keturunan Sunan Ampel. Misalnya di Cirebon, di Banten, itu keturunan Sunan Syarif Hidayatullah, Gunung Jati gitu kan ya. Di tempat Demak itu kan ya, keturunan Sunan Giri. Nah, maka dia nggak punya keturunan Sunan siapa-siapa. Lah maka dia sebenarnya secara de jure dia punya kekuasaan, tapi secara de facto dia nggak dihormati. Maka pada zamannya dia mengambil satu langkah yang revolusioner. Apa? Dia mau minta kekuasaan secara de jure kepada Khilafah Utsmani.
yang merupakan induk daripada seluruh kekuasaan Islam di seluruh dunia, dan itu diakui karena Wali Songo itu yang ngutus adalah Khilafah Utsmani. Paham teman-teman sekalian? Jadi dia mau langsung ke sanonya. Jadi kalau orang-orang ini diakui karena dia adalah keturunan wali, aku mau langsung ke bosnya wali. Nah, jadi kemudian dia mengutus satu ekspedisi yang kemudian mengambil beberapa orang-orang Sulawesi, karena orang-orang Sulawesi terkenal kan ya, bapaknya seorang pelaut gitu kan ya. Kalau bapak antum kan petani gitu ya. Jadi kalau orang-orang Sulawesi bapaknya pelaut gitu ya. Jadi mereka berkonsultasi sama orang-orang Sulawesi, membuat kapal-kapal yang lebih canggih daripada yang mereka punyai, maka diberangkatkanlah kemudian ekspedisi itu dari Jawa, dari Mataram menuju ke Aceh, dari kota gede menuju ke Aceh. Berhenti dulu di Palembang, alhamdulillah gitu kan ya, makan pempek gitu ya. Enggak. Itu abaikan ya. Itu mereka berhenti dulu Palembang untuk kemudian resupply kemudian segala macam, kemudian sampai ke Aceh, diterima oleh Sultan Iskandar II. Sultan Iskandar II ini seperti yang sudah kita tahu bahwa kerajaan Aceh pada saat itu, Kesultanan Aceh sebenarnya sudah berhubungan dengan Khilafah Utsmani dari tahun 1500-an, semenjak zamannya Sulaiman Al-Qanuni. Hanya saja tidak berbaiat kepada khilafah, tapi lebih kepada hubungan bilateral sajalah kira-kira gitu. Kami mau bantuan nih, kapal-kapal disiagakan di Aceh gitu kan ya. Kami perlu ini nih, diberikan kemudian ahli-ahli di Aceh dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ketika sudah datang konsultasi, maka Aceh menyetujui, diberikanlah kapal yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi, yang sesuai untuk mengarungi lautan yang besar pada saat itu. Berangkatlah ekspedisi ini pergi ke Utsmani. Nah, sampai kemudian di situ ada dua cerita. Satu, mereka cuma nyampe di Makkah, kemudian diterima oleh Syarif Makkah, yaitu adalah wakil daripada khalifah pada saat itu, kemudian ditahbiskan baiatnya, diterima baiatnya. Yang kedua, mereka sampai ke Istanbul, kemudian bertemu dengan Khalifah Murad, yang pada waktu itu masih usianya sekitar 12 tahun. Nah, makanya saya pasang wajahnya 12 tahunan. Sudah jadi khalifah. Lah kenapa bisa begitu? Ya memang begitulah kondisi zaman dulu gitu kan ya. 12 tahun sudah jadi khalifah gitu ya. Kok wajahnya kayaknya tua? Itu mungkin karena gambarnya aja ya. Tapi ini adalah lihat nih, Murad. Dia berkuasa 1623, ini masnya berkuasa 1613 sampai 1645. Jadi 1624 ekspedisi ini disampaikan, berarti dia baru sekitar 12 tahun. Jadi 12 tahun dia menerima kemudian ekspedisi tadi, lalu kemudian ditahbiskanlah, diterimalah baiat daripada daripada Mataram itu yang berpusat di kota gede, maka dikasihlah gelar kepada Sultan Hanyokrokusumo sebagai Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami. Itu tercatat jelas, Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami kemudian dikukuhkan sebagai Sultan Tanah Jawa. Sultan Abdullah Maulana Al-Matari ing Tanah Jawi gitu ya. Yaitu yang ditugaskan di Tanah Jawi. Apa buktinya? Setelah itu kemudian diberikanlah bukti-bukti itu. Salah satu adalah bendera Tunggul Wulung. Ini adalah bendera dari Utsmani. Ini bendera dari kiswah Ka'bah, yang kemudian sebagiannya dijahitkan daripada kain yang membungkus makam Nabi. Itu kemudian diberikan kepada Indonesia, tulisannya ya Allah, kemudian di sini ada tulisan dalam bahasa Arab, di sini ada tulisan dalam bahasa Arab, di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi siapa bilang nggak ada urusan dengan Nusantara, itu sudah baiat loh. Jadi kadang-kadang tuh saya tuh kadang ya, anak-anak muda zaman sekarang, ya Allah ya Rabbi gitu ya, komentar di Instagram yang nggak terdidik, belajar sejarah dong tat gitu kan ya, capek deh. Kita sudah menghabiskan hidup kita untuk belajar sejarah tapi memang nggak ada gunanya untuk meladeni orang-orang gitu ya. Ini Tunggul Wulung, ada bendera satu lagi gitu kan ya, bendera Tunggul Wulung namanya Kiai Pare Anom. Ini Kiai Tunggul Wulung. Nah, satu lagi tapi sayang sekali saya nggak dapat gambarnya. Selain dikasih bendera, mereka dikasih juga air zam-zam yang kemudian yang kemudian dimuat dalam satu gentong besar, namanya Kiai Mendung. Nah, ini lihat nih, Kiai Mendung. Ini gentongnya asli sampai sekarang masih ada di Imogiri, di makamnya Sultan Hanyokrokusumo, makamnya Sultan Agung Al-Matarami tadi, atau Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami tadi. Dia coba lihat, Kiai Mendung dari Ngerum. Tahu artinya? Tahu artinya Ngerum? Ngerum itu artinya dari Sultan Ar-Rum. Rum, Romawi. Karena kenapa? Karena waktu itu Murad keempat itu memakai gelar seperti Sulaiman Al-Qanuni, Malikul Barroin wal Bahroin, Sultanu Zillallahu fil Ard, Sultanur Rum wa Khaqanul apa gitu benar. Pokoknya semua banyak sekali panjang sekali. Nah, ini dari Ngerum, dari Sultan Rum, artinya sultan yang menguasai wilayah Romawi, yaitu siapa? Khalifah Murad keempat. Makanya Ngerum. Loh kok Ngerum? Ya kan orang Jawa kan begitu. Gitu kan ya.
Alhamdulillah gitu kan ya. Makanya suatu waktu ketika keturunan daripada Sultan Hanyokrokusumo ini, Sultan Diponegoro gitu kan ya, ketika berperang ditanya bagaimana Sultan Diponegoro, dia bilang mulai dari sekarang jangan panggil saya Diponegoro, saya adalah Sultan Ngabdul Hamid. Karena gelarnya dia, kalau tadi kan Sultan Abdullah Maulana Al-Matarimi, kalau gelarnya Sultan Diponegoro itu adalah Sultan Abdul Hamid, tapi kalau dia ngomongnya karena lidah Banyumasan, bapaknya Diponegoro itu kalau saya nggak salah ya, bapaknya itu cucu daripada ulama Lombok. Jadi ada hubungannya dengan Lombok gitu kan ya. Ibunya itu baru kemudian dari Jawa. Nah kemudian karena dia ibunya Banyumasan jadinya Ngabdul Hamid gitu ya. Jadi Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Mukmin Panotogomo Amirul Mukmin Tanah Jawi. Itu adalah kemudian yang dipasang di makamnya dia di Makassar. Jadi di Makassar itu makamnya Diponegoro, bukan di Jawa ya. Kenapa? Karena diasingkannya di Makassar. Dan hebatnya Sultan Abdul Hamid atau Diponegoro itu dia punya tentara-tentara juga dari Palembang. Serius. Lah kenapa ada di makamnya? Ternyata ada sejarahnya. Palembang itu memang selalu membantu orang-orang yang benar. Untung saya orang Palembang gitu ya. Alhamdulillah. Kecuali yang sono itu ya gitu kan ya. Ya saya nggak usah sebut gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kemudian yang bisa kita lihat, beberapa fakta-fakta sejarah yang bisa kita lihat bahwa ada hubungan yang besar. Nah makanya ketika saya pergi ke Jogja itu, Salim Villa itu kan kadang-kadang kan guyonan gitu kan ya. Itu harusnya Abdul Hamid II. Tahu Abdul Hamid II? Abdul Hamid II itu kan memerintah tahun 1800-an sampai 1900-an awal. Nah, maka kemudian harusnya Abdul Hamid II itu jangan pakai Abdul Hamid II. Kenapa? Harusnya Abdul Hamid III. Lah kenapa Abdul Hamid II-nya sudah di situ di Ponorogo gitu kan ya. Dan sebenarnya kata-katanya betul juga. Lah kenapa? Karena Jogja itu sampai sekarang belum dihapuskan status baiat pada khilafahnya itu. Artinya Jogja itu sampai sekarang masih menjadi bagian daripada khilafah walaupun khilafahnya sudah dihapuskan. Makanya kadang-kadang mereka juga guyonan begitu, ya antum tuh harusnya pindah ke Jogja. Lah kenapa? Khilafah terusnya ditegakkan dari sini. Jadi gitu. Ya saya bilang nggak apa-apalah, ini sekarang kan ibu kotanya Jakarta. Nah, ini kemudian bendera yang dipakai oleh Sultan Hanyokrokusumo, Sultan Abdullah Maulana Al-Matarami itu ketika sudah mendapatkan gelar sultan dari Utsmani. Lambangnya apa? Lambangnya bulan tapi keris. Nah, jadi kira-kira gitu ya. Lah kenapa bulan tapi keris? Kalau kerisnya dihilangin kira-kira kayak lambang apa itu? Turki Utsmani, betul. Persis sama. Gitu kan ya. Nah, cuma bintangnya diganti keris. Lah kenapa? Supaya Nusantara gitu maksudnya. Supaya menusantara gitu kan ya. Jadi diganti keris. Jadi kalau ada yang macam-macam tak keris gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ini adalah hubungannya sangat besar sekali menggantikan bendera-bendera yang lain pada masa itu. Nah, ini adalah kisah tentang orang-orang Turki di Indonesia dan kisah orang Indonesia. Dan sekarang saya lanjutkan bagaimana kemudian khilafah ini bisa runtuh. Semoga waktunya cukup, tinggal 5 menit gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kalau nggak cukup ya nasib. Nah, jadi ini adalah wilayah Islam pada waktu tahun 1700-an, walaupun sudah banyak sekali berkurang, tapi ya masih besar juga. Nah, coba dilihat itu. Beberapa tempat-tempat Muslim land gitu kan ya, by 1700 ini yang warna-warna abu-abu. European Trading Fort ada di Jakarta, Batavia. Ada di sini juga Tanjung Harapan dan beberapa tempat yang lain. Spanish Possession bentuknya kotak-kotak. Nah, ini lihat nih. Filipina diambil oleh Spanish tapi bukan wilayah Islam gitu ya. Dutch Possession, nih lihat nih. Dutch itu siapa? Belanda. Tapi ini dikuasai? Enggak. Kenapa enggak dikuasai? Karena dijaga sama Utsmani. Nih lihat nih bagian-bagiannya. Nah, yang agak miring-miring British Possession. Inggris sudah mulai masuk. Tahun 1700-an. Padahal tahun 1700-an yang tadi saya kasih tahu, lihat yang istana yang keren-keren tadi, bentuk-bentuk fisik yang mulai diadopsi tadi, lihat tadi kan ya. Itu yang buat siapa tahu enggak? Itu yang buat semuanya itu adalah Abdul Aziz namanya. Abdul Aziz itu adalah khalifah pertama yang bapaknya selesai tanzimat atau perubahan total, reformasi total Islam yang mengambil nilai-nilai barat. Nah, Abdul Aziz ini mulai mikir bahwa kebangkitan Islam itu ditentukan dari bentuk fisik. Makanya Syekh bilang tidak, kebangkitan itu karena pemikiran, sedangkan bentuk fisik adalah hasil daripada kebangkitan, bukan penyebab kebangkitan. Gitu kan ya? Dan dia adalah orang pertama yang pergi ke Eropa.
Jadi piknik ke Eropa orang pertama. Piknik yang mana? Ke Inggris gitu kan ya, pergi lagi ke tempat lain-lain, dan di Inggris dia dianugerahi gelar The Knight of Garter gitu ya. Jadi dikasih gelar kayak presiden Anda tahun 2012 gitu ya. Dikasih gelar The Knight of apa itu? The Knight of Grand Cross dia. Ya presiden antum tahun 2012 kemarin kan dikasih gelar Knight of Grand Cross. Itu dulu Khalifah juga pernah dikasih gelar. Kalau saya nggak mau lah, kenapa? Khalifah itu gelar tertinggi, ngapain lagi dikasih gelar Knight of Garter itu? Knight of Garter itu adalah sebuah knights, jadi sebuah order, sebuah kelas kesatria yang nomor 3 paling besar di Inggris setelah Knight of Victoria sama Knight of George gitu ya. Lalu kemudian dilantik menjadi Knight itu, jadinya makanya ya kacau balau, padahal Inggris ngambilin wilayah-wilayahnya dia nih. Nanti diambil oleh Inggris. Nih, Russian expansion. Lihat bagaimana Rusia mengambil wilayah-wilayah muslim. Makanya yang tan itu dulunya wilayah muslim. Tajikistan, Kazakhstan gitu kan ya, dan apatan itu muslim semua. Makanya sekarang Rusia tuh sekarang banyak muslim. Apa? Pekatan. Lalu kemudian lihat nih, ini wilayah-wilayah kita banyak diambil oleh orang gitu kan ya, 1700. Nah, ini adalah wilayah-wilayah tahun 1700, dan memang pada saat itu mulai muncul kelemahan akibat berhentinya jihad, sudah saya bilang. Ketika jihad berhenti, habis wilayah-wilayah kita diambilin oleh orang-orang, karena orang muslim tidak punya jiwa untuk membela agamanya, untuk kemudian membela tanahnya dan sebagainya. Nah, makanya pada saat Muhammad Al-Fatih dan Sulaiman Al-Qanuni, di mana yang paling tinggi itu terjadi pada masa mereka juga punya kelemahan. Apa kelemahan mereka? Mereka gagal untuk memperbaiki kelemahan dari segi bahasa. Bahwasanya orang-orang yang ada pada zaman itu, yaitu orang-orang Turki yang berkuasa secara de facto, mereka tidak bisa bahasa Arab. Gitu ya. Makanya menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Karena ketika tidak bisa bahasa Arab, otomatis tidak bisa untuk mengerti agama Islam. Nah, makanya kemudian terjadi banyak hal yang tidak bersesuaian dengan Islam. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Ini sudah kita bahas, bahasa Arab diabaikan karena memang orang Turki bukan orang Arab. Ini sudah saya cerita tentang Samarra kemarin, ditinggalkannya jihad 1683 itu di Wina, sudah saya ceritakan. Dari situ orang Arab mengenal kopi. Karena orang-orang tadi bawa kopi kan ya, setelah kalah kopi-kopinya ditinggalin, diambil sama orang-orang Wina, dari situ Eropa mengenal kopi. Dari 1683, dan dibukalah toko kopi pertama di Italia, kata mereka. Padahal yang pertama kali ada di Istanbul toko kopinya, gitu kan ya. Yang akhirnya kemudian mereka jadi demen dengan kopi. Dan di situ pula tahun 1683 ditemukan makanan namanya croissant. Dalam bahasa Prancis croissant. Coba diulangi, makrosnya benar gitu ya. Croissant itu ditemukan, kenapa? Artinya dalam bahasa Prancis croissant itu adalah crescent. Makanya bentuk rotinya itu kayak bulan sabit. Artinya mereka merayakan peperangan itu yang mereka menangkan dengan cara memakan bulan sabit. Makanya kalau makan croissant cari yang nggak sabit gitu kan ya. Potong 2 nggak sabit lagi. Ya nggak, ini cuma cerita saja, makanya dari sana. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam juga memberikan fatwa untuk memberikan khalifah, menghalalkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Ini pada saat itu yang ada di Turki. Lah kenapa? Karena sudah terjadi tanzimat tadi. Saya masukin saja ke tanzimat setelah Ghazul Fikr. Oke, bla 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 bla. Ini sudah tahu semua. Mau lihat videonya? Ini videonya ada, tapi suaranya nggak ada. Kalau mau videonya nanti akan saya kasih. Ini video zaman dulu sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi bagaimana kisahnya Islam itu bisa hancur. Bahasa Inggris. Nah, ini setelah tanzimat. Jadi orang-orang Barat mulai mengajari orang-orang Muslim bagaimana cara berpakaian, berpikir dan sebagainya. Nah, adalah salah satu bagian daripada usaha ini adalah menanamkan nasionalisme ke dalam tubuh kaum muslimin sehingga mereka terpecah belah. Nah, ini Pak demo ini. Nah, First Missionary Center itu adanya di Beirut, Lebanon. Abad 17, 1600-an. Nah, setelah kemudian terjadi hal-hal seperti tadi, mulai kemudian terjadi Amerika dan organisasi Amerika, pemurtatan Amerika itu kemudian mendirikan American University of Beirut.
1866 dan sebagainya. Kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian masuk ke dunia Islam. Ini ustadz atau bukan ini? Ini ustadz atau bukan nih? Ini misionaris. Al-Yajizi Putus Sabusani kemudian masuk, lalu kemudian banyak sekali wilayah-wilayah terpecah. Ini perjanjian-perjanjian dengan Rusia gitu ya. Kemudian berkurang wilayahnya 1718, 1739 berkurang, 17 sekian berkurang. Rusia mengambil wilayah tadi sudah saya jelasin. Ini beberapa, ini Istanbul dulu ya, bukan bukit-bukitnya lihat. Rusia, Perancis menyerang secara fisik untuk menghabisi wilayah-wilayah Utsmani. Mayat-mayat. Nih, Rusia menghabisi wilayah-wilayah Islam dari atas. Inggris menguasai Mesir. Perancis menguasai Aljazair. Nih, Aljazair. Tunisia juga. Maroko juga dikuasai Perancis. Itali mengambil wilayah-wilayah Islam juga. Sudah dipecah-pecah. Inggris menguasai Aden. Lahaj dikuasai. Tuh, wilayah-wilayah Yaman Selatan sampai perbatasan ke Arab. India diambil juga dari tahun 1700-an. Jadikan kolonialisme, mengambil Islam dari sana. 1922 Mesir dikuasai. Dan juga Sudan akan dikuasai. Inggris lagi keren-kerennya pada saat itu tuh. Nah, lalu kemudian Khalifah Mahmud membubarkan membubarkan Janissaries pada tahun 1826 menyusul pemberontakan yang kerap dilakukan oleh Janissaries. Ini terakhir kali gambarnya ketika sebelum dibubarkan, karena mereka terlalu kuat tapi nggak ada khalifah yang bisa menguasai mereka. Nah, maka mereka melakukan pemberontakan terus, akhirnya dibubarkan, lalu kemudian jadilah Tanzimat tadi selesai. Nah, ini reformasi atau Tanzimat apa saja? Mengadopsi sistem keuangan, hukum sipil, hukum pidana, Perancis, reformasi militer bersistem Perancis, Swedia, jizya dihapuskan, mendirikan pasar saham, non-muslim diizinkan menjadi tentara reguler, diperbolehkan mendirikan universitas barat dan mendirikan parlemen. Ini yang terjadi pada Turki pada saat itu yang merupakan induk daripada Islam. Lalu kemudian setelah itu Utsmani berkurang. Tuh, land loss yang warna merah, hilang semua wilayahnya. Lalu kemudian dikatakan nih sama William Edward Gladstone, so long as there is this accursed book, dia megang Al-Quran, there will be no peace in the world, dibanting gitu kan ya. Ini kata dia kemudian ketika zaman itu. Wajahnya udah jahat banget ini. Nah, dan ketika selesai khilafah dihapuskan, ini kata-katanya Lord Curzon. Jadi ini adalah Foreign Secretary of British pada tahun 1924. Dia diprotes sama rakyat Inggris, kok bisa Anda itu memberikan kemerdekaan kepada rakyat Turki lewat Mustafa Kemal itu, tapi Anda menaklukkan wilayah-wilayah yang lain, kok malah dibebaskan? Kita sudah susah payah menghancurkan Utsmani, khilafah, kok malah dibebaskan lagi? Dia bilang, tenang, the situation now is that Turkey is dead and will never rise again. Kenapa? Because we have destroyed its moral strength, the Caliphate and Islam. Paham ya? Jadi saya tuh kadang-kadang bingung, orang kafir aja ngomong gitu loh maksudnya. Dan saya baru dapat WhatsApp terbaru, jadi koran dari tahun 1950-an dari tahun 18 berapa, nanti saya tunjukin nanti kapan-kapan, nanti saya nanti saya kirim ke grup. Jadi koran di Belanda yang menyatakan bahwa siapapun penduduk pribumi yang berani-berani ngomong tentang khilafah di Turki, mereka akan dihukum karena melawan kekuasaan saya. Berarti itu makar. Paham ya? Sama nggak dengan kekuasaannya sekarang? Jadi Belanda kayaknya hidup lagi gitu kan ya. Jadi itu ada berita seperti itu dalam bahasa Belanda. Nanti saya kirimin di grup. Nah, jadi dulu khilafah tuh disebut-sebut. Zaman sekarang ada ketika kita ngomong khilafah, lantas ada orang yang bilang itu ahistoris. Aduh, kadang-kadang kita bingung juga mau ngomong apa lagi. Padahal itu sudah diomongin dan dicatat dalam sejarah. Nah, setelah itu kemudian terjadilah nasionalisme membangkitkan gerakan-gerakan pemuda-pemuda di Turki. Maka mereka membentuk Fatatut Turk, jadi pemuda Turki. Lalu kemudian di Arab juga membentuk yang sama. Dan kemudian ini yang terjadi lagi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terbaratkan, cendekiawan-cendekiawan yang terbaratkan, salah satunya namanya Jamaluddin Al-Afghani. Tapi hati-hati, di beberapa tempat yang lain, teman-teman sangat-sangat mengagungkan orang ini, karena dianggap sebagai pembaharu Islam. Tapi saya secara pribadi, saya lebih percaya dengan Sultan Abdul Hamid.
Sultan Abdul Hamid II itu seorang yang sangat teguh pada syariat. Dia menulis dalam dalam buku catatan hariannya, telah sampai kepadaku sebuah tulisan yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri Inggris tentang seorang pelawak yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Aku sendiri sangat mengenal dia. Dia tinggal di Mesir dan dia adalah seorang manusia yang sangat berbahaya. Jadi artinya ini adalah tulisannya Sultan Abdul Hamid. Terlepas apapun yang dia tulis, mungkin ada betulnya Jamaluddin Al-Afghani, tapi yang jelas Sultan Abdul Hamid memandang dia bukan orang yang benar. Gitu ya, itu yang menjadi dalil kita bahwa itu diambil dari catatan harian Sultan Abdul Hamid. Nah, Jamaluddin Al-Afghani punya dua murid, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Ini dikatakan sebagai pembaharu di Mesir dan orang-orang sangat hormat kepada dia, dan ulama-ulama di Indonesia semuanya berkiblat juga pada Muhammad Abduh, Rashid Ridha. Padahal pemikiran-pemikiran juga sangat berbahaya sekali. Nah, kenapa? Ya tadi kita balik lagi kepada Sultan Abdul Hamid. Akhirnya kemudian khalifah diasingkan, khilafah diruntuhkan ketika sudah habis masa-masa itu. Fatatul Arab, gerakan Arab, kemudian memisahkan diri dari Turki. Ini bendera Arab, bendera revolusi Arab. Kira-kira ini warnanya apa? Hijau, hitam, merah, putih. Yang hijau yang mana? Ini atau ini? Pernah lihat bendera Palestina? Merahnya yang mana kalau bendera Palestina? Karena bendera Palestina merahnya yang mana? Merahnya yang kotaknya kan? Tapi yang jelas ini bukan merahnya. Artinya apa? Bendera revolusi Arab itu adalah yang menginspirasi seluruh bendera-bendera Arab. Benderanya komposisinya merah, hitam, putih, hijau. Dan itu jadi sekarang seluruh bendera Arab warnanya begitu. Ada nggak bendera Arab warnanya biru gitu? Kuning gitu ada? Nggak ada, semuanya pasti dari situ semua. Lah kenapa? Karena diambil dari revolusi Arab. Siapa yang menginisiasi revolusi Arab? Nih orangnya. Namanya Raja Faisal. Nah, ini dia Raja Faisal bersama dengan pejabat-pejabat dari Inggris membuat revolusi Arab, yaitu adalah memisahkan diri dari khilafah, lalu kemudian menggerogoti wilayah-wilayah karena dia dijanjikan seluruh wilayah Jazirah Arab berikut Iran, Irak dan Yordan dan sebagainya. Ternyata setelah mereka meruntuhkan khilafah, maka ini yang terjadi. Ini Perang Dunia Pertama, saya nggak usah cerita bagaimana ceritanya. Yang jelas setelah kita kalah, dibagi-bagilah berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1917. Setelah dibagi, Raja Faisal dikhianati. Jadi pengkhianat dihianati lagi. Irak dibagi pada siapa? Yordan dibagi pada siapa? Arab baru dikasih pada Ibnu Saud. Paham ya, jelas ya? Jadi Ibnu Saud itulah berkuasa setelah Perang Dunia Pertama. Itu sejarahnya begitu. Saya bukan saya bukan anti Wahabi ya, bukan ya. Tapi sejarahnya begitu. Saya cuma mau jelaskan bahwa itu adalah hasil pemberontakan. Ini adalah yang antum belajar, namanya Deklarasi Balfour 2 November 1917. Belajar dulu Deklarasi Balfour. Setidaknya pernah dengar Deklarasi Balfour? Tapi nggak pernah baca kan antum kan? Nah, sekarang antum baca nih. Apa itu Deklarasi Balfour? Dear Lord Rothschild. Tahu siapa Lord Rothschild? Itu dedengkotnya Yahudi yang punya duit, yang menciptakan sistem perbankan. I have much pleasure in conveying to you on behalf of His Majesty Government the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspiration. Karena orang Zionis berusaha berkali-kali untuk membeli tanah dari Abdul Hamid, nggak bisa-bisa. Akhirnya Abdul Hamid bilang, lebih baik saya mati daripada saya ngasih kamu tanah. Kalau nanti khilafah sudah hancur, kamu boleh ambil tanahnya tanpa bayar. Ternyata betul, khilafah sudah hancur, diminta tanahnya sama Inggris, disetujui lewat Deklarasi Balfour, which has been submitted to and approved by the cabinet. His Majesty Government view with favor the establishment in Palestine a national home for the Jewish people. Faham? Yang pertama kali menjadikan orang-orang Yahudi punya negara siapa? Inggris. Inggris memberikan izin pada orang-orang Yahudi untuk mempunyai rumah di Palestina and will use their best endeavors, dan akan menggunakan usaha terbaiknya to facilitate, untuk memfasilitasi the achievement of this object, untuk memfasilitasi pemenuhan daripada tujuan ini. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious right of existing non-Jewish community in Palestine, or the right bla 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 bla. Yang di bawah yang paling penting, I should grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Oke ya, Perang Dunia Pertama, Inggris memberikan izin tanah Yahudi untuk diduduki oleh tanah Palestina untuk diduduki oleh Yahudi. Perang Dunia Kedua 1945 gitu kan ya. Selesai dari situ Inggris kalah daripada Amerika, bukan kalah, maksudnya kalah bersaing walaupun satu sekutu. Lalu kemudian Amerika yang berkuasa karena Yahudi sudah pindah semua. Inggris yang menginisiasi, Amerika yang kemudian mengecap, muncullah kemudian negara Israel pada tahun 1947.
Berarti bapaknya itu adalah Inggris, emaknya adalah Amerika, bidannya itu PBB. Karena PBB yang ngasih tanda tangan persetujuan. Jelas? Jadi kalau ada orang bilang, kita harus ngomong sama PBB nih Palestina. Nggak bakal orang mereka yang bikin negara itu. Gitu kan? Kita harus lapor pada Amerika, Amerika harus menghentikan. Amerika bisa apa? Orang Amerika dikendalikan kok. Bisa dipahami ya? Oke, kalau setelah itu pembunuhan-pembunuhan terjadi, ini film Ilamata, ngeri sekali gitu kan ya, sudah habis khilafahnya, sudah. Ini adalah list of nation, yang kemudian sebelum ada PBB, ada LBB memberikan tadi mandat for Palestine terhadap orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah kemudian pengkhianat-pengkhianatnya, Lawrence of Arabia, yang di dalam film Queen of the Desert diperankan oleh itu loh, siapa namanya? Yang main Twilight. Yang cowoknya Edward Cullen itu. Nah, itu diperankan sama dia jadi Lawrence of Arabia. Itu di dalam film Night of the Desert. Ini beberapa gambar-gambar lagi. Ini peta pemisahan negara-negara Islam menjadi Irak, Arab Faisal punya Faisal, Arab punyanya Zaid dan sebagainya. Ujungnya dikhianati, semua diberikan pada Ibnu Saud ujung-ujungnya. Oke, ini kemudian yang diproyeksikan. Ini kemudian setelah itu ini Weizmann dan Faisal, ini Zionis Tulen, ini orang ini Raja Faisal yang tadi sama-sama ngomong bahwa Faisal bilang kami tidak ada masalah dengan Yahudi dan kami hidup bersama, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi ternyata dari dulu memang sudah begitu. Faisal Weizmann. Nah, sekarang kemudian Raja Ibnu Saud ketika bersama dengan Inggris dan England gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo nih bersama dengan tadi Raja Weizmann tadi gitu kan ya. Nah, ini Pak Demo gitu ya. Menyerang Hagia Sophia sebagai museum, melarang pemakaian kerudung dan jilbab, melarang azan kecuali dalam bahasa Turki gitu kan ya. Ini yang menjadi penghancur Turki. Lalu kemudian khalifah dihapuskan pada tanggal ini beritanya 5 Maret 1924, the Caliph deposed. Khalifah didepos gitu kan ya, seen in the throne room. Kemudian orang-orang India mulai protes. Walaupun saya tuh secara pribadi tuh nggak suka India ya, tapi ya masya Allah ya, orang-orang India protes ulama-ulamanya. Kenapa khalifah dihapuskan? Nggak boleh. Kami membentuk partai supaya ini dia dibalikkan kembali khilafah. Bikin tanda tangan, mosi, mulai kirim ke khilafah. Ternyata kirim ke Mustafa Kemal, ternyata tidak direstorasi. Dan khilafah movement ini tidak hanya ada di India, tapi banyak di negeri-negeri lain. NU juga sama. Gitu kan ya. Bahkan ketika pidato di keraton itu Sultan Hamengkubuwono keberapa sekarang? 10 ya. Kemudian mengatakan bahwa ketika dia mengatakan bahwa hubungan antara Jawa dan Turki itu tidak bisa dihapuskan karena sampai sekarang masih ada beberapa peninggalan-peninggalannya. Bahkan setelah kemudian menerima gelar daripada sultan yang ada di Turki, Sultan Hanyokrokusumo itu kemudian menyuruh salah satu abdi dalamnya, beberapa sultan yang dibawanya menyuruh pada abdi dalamnya untuk mendirikan sebuah organisasi keislaman yang akhirnya yang mendirikan adalah Ahmad Dahlan 1912 atau Kiai Darwis itu gitu ya. Jadi kemudian kenapa bisa muncul Nahdlatul Ulama? Ini didirikan akibat kemudian keruntuhannya khilafah tahun 1924. Lah kenapa bisa begitu? Nih, pada Maret 1925 diadakan Muktamar Khilafah di Kairo, Mesir untuk membahas penyatuan kembali kaum muslim setelah Khilafah Utsmani diruntuhkan oleh Republik Turki. Maka wakil Indonesia adalah Haji Fahrudin dari PP Muhammadiyah, 2 Suryo Pranoto dari Syarikat Islam, 3 Wahab Hasbullah dari Organisasi Ulama Surabaya. Tahunnya tahun berapa? 1925. Berarti belum ada NU. Ya, diwakili oleh siapa? Organisasi Ulama Surabaya. Digagalkan. Maka kemudian di Mekah diadakan lagi Muktamar Al-Islam Sedunia 1926 dan wakil Indonesia diputuskan Umar Said Cokro Aminoto dari Syarikat Islam dan Mas Mansur yang sekarang jadi nama jalan, Haji Mas Mansur. Ya, dari PP Muhammadiyah. Ternyata dibatalin lagi, tapi dari dari Ulama Surabaya nggak diikutkan lagi. Dari situlah ulama-ulama Surabaya membentuk yang namanya Nahdlatul Ulama. Gitu ya, karena kasus itu. Nah, wallahualam bishawab, tapi nggak disebut-sebut. Kalau kembali pada Khitoh 1926, ya lihat itu adalah sejarahnya. Diambil dari mana? Dari bukunya Api Sejarah tulisannya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Nanti boleh dirujuk ke sana ya. Judulnya Api Sejarah Ahmad Mansur Suryanegara. Lalu kemudian keputusannya tidak menyerahkan hak Wahab Hasbullah
lalu kemudian menyebabkan lahirnya Nahdlatul Ulama menurut beliau. Masyumi juga dari sana, 1945 muncul Masyumi, hadir sebagai reaksi dihapusnya khilafah melalui jalan parlemen untuk dibangkitkan, termasuk DITI dan NI juga seperti itu. Akhirnya dikriminalisasi menjadi gerakan makar gitu kan ya, padahal sebenarnya awalnya tidak begitu. Selesai. Lalu kemudian pendirian negara-negara barat, boneka-boneka agen, lalu kemudian ini yang terjadi Pak demo itu gitu ya. Nah, kemudian inilah kemudian strategi kaum kafir yang terakhir, merusak metode Islam. Karena kenapa? Mereka tidak bisa menghancurkan konsepnya. Jadi yang mereka hancurkan adalah metodenya. Lah kenapa? Lihat, konsep Islam itu selama-lamanya nggak akan pernah bisa disentuh. Rukun iman, sistem ibadah, pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, semua ini termaktub di dalam Al-Quran. Nggak bisa disentuh. Tapi yang ini, nah ini yang sekarang, semua serangannya ke sini. Anda bilang khilafah, Anda bilang syariat, Anda bilang dakwah dan jihad, Anda pasti dikatakan sebagai teroris. Gitu ya, paham ya maksudnya kan ya? Jadi yang mereka coba hancurkan adalah bagaimana metode penerapan Islam, metode penjagaan Islam, dan metode penyebarannya. Jadi Anda boleh Islam tapi jangan tunjukin. Zaman sekarang kira-kira gitu nggak? Kita kan lucu zaman sekarang. Anda mau Islami tapi nggak boleh ditunjukin. Itu terus gimana? Ya Islam tuh ya cuma di rumah aja. Kalau di luar ya jangan Islami. Kemarin ada satu WhatsApp yang lucu banget dari orang kafir dikirim kepada Jokowi. Dalam bentuk surat terbuka. Pak Jokowi, kami perlu kejelasan. Kata-kata kafir itu boleh dipakai atau tidak? Karena kami tidak mau disebut kafir. Karena kami beragama. Maka kafir itu tidak boleh. Karena kalau seandainya dipakai kata kafir, berarti Indonesia tidak beradab. Lebih baik dihapuskan saja Departemen Agama. Khususnya Departemen Agama, Dirjen agama selain Islam. Lah kenapa? Kami merasa tersinggung karena kami bukan kafir, kami beragama. Kami punya agama, kami punya Tuhan. Karena kalau kami dibilang kafir berarti kami tidak punya agama, tidak punya Tuhan. Capek deh gitu kan ya. Jadi ya ini yang terjadi. Lah kenapa? Beragama tapi nggak boleh diterapkan. Nggak boleh dijaga dan nggak boleh disebarkan. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Makanya teman-teman sekalian jangan tertipu. Karena kalau ada orang-orang bilang jangan pakai agama, sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa kamu tidak boleh pakai kehebatanmu dan aku tidak boleh pakai kehebatanku. Masalahnya dia memang nggak hebat dari awal. Paham teman-teman sekalian? Jadi gini, kita punya mobil, dia jalan kaki. Lalu dia bilang, kita lomba yuk. Kita bilang, ya sudah boleh. Terus dia bilang, tapi kamu nggak boleh pakai mobil. Lalu terus gimana? Terus kita pakai apa kalau nggak pakai itu? Lah, jadi gini, kalau kita nggak pakai aturan kita, berarti kita pakai aturan dia. Dan jadi gini. Kemarin ketika ke Turki, saya bareng-bareng orang non-muslim, 2 orang. Lalu kemudian dia nanya pada teman saya, Islam itu kok kayak mau menang sendiri sih? Maunya ngatur, maunya di atas, maunya jadi pemimpin. Saya bilang gini, kalau antum punya ibu, ya, lalu kemudian ibu antum punya 4 anak, satunya narkobaan, satunya nggak punya kerjaan, satunya gila, gitu kan ya. Antum punya kerjaan, punya rumah luas, punya tempat yang bagus, dan antum pintar. Kira-kira rela nggak ibu antum diurus sama orang-orang yang lain? Rela nggak antum? Nggak. Islam bisa memimpin, Islam mau memimpin, Islam harus memimpin, karena Islam punya kemampuan. Lah kalau antum protes, masuk Islam saja. Paham nggak maksudnya saya? Itu bukan menang sendiri. Lah antum nggak punya kemampuan. Antum mau atur apa? Antum punya aturan terhadap ekonomi. Antum punya aturan terhadap pergaulan. Antum punya gimana cara jadi bapak yang baik. Antum punya cara gimana cara jadi anak yang baik. Lah Tuhan mereka yang katanya mereka jadi Tuhan nggak pernah jadi ayah. Paham? Lah terus kalau misalnya saya seorang muslim, saya mau cari gimana cara jadi seorang ayah yang baik. Tinggal ketik. Bagaimana Muhammad memperlakukan anak-anak? Masya Allah, anak bandel ada, anak menyalahi aturan ada, anak disuruh nggak mau ada, gitu kan ya. Cara Muhammad memperlakukan istri, Masya Allah, romantis semua. Kitab 1 nggak selesai, gitu kan ya. Tapi coba, bagaimana pertanyaannya orang Kristen belajar cari jadi seorang bapak? Nggak usah ngomong negara dulu deh, cara jadi seorang bapak. Mau cari kemana? Mario Teguh. Nah, nggak selesai. Saya tuh kadang-kadang miris ya, yang mboknya tahu diri gitu maksudnya. Ya kalau memang nggak punya aturan, kenapa Anda nggak mempersilahkan orang yang punya aturan untuk memimpin gitu maksudnya. Ya kalau Anda memang tidak punya cara, kenapa antum tidak berikan orang yang punya cara untuk memimpin? Nah itu Islam gitu maksudnya. Jadi sebenarnya bukan menang sendiri, tapi memang secara alamiah kita punya itu. Kayaknya sombong banget, ya kayaknya aja gitu kan. Jangan pakai perasaan makanya. Jadi gitu ya kira-kira ya. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lewat setengah jam ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi sebuah pembelajaran. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan di dalam Islam ini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.